Apa ini? Boss, X-Place. Sepertinya kita menabrak orang. Ada 2 orang anak. Sudah mati belum? Belum mati, tapi sepertinya mereka terluka. Kita harus segera telepon ambulans. Kalau belum mati, tabrak saja sekalian. Sampai mereka mati. Anda gila. Kalau mereka sampai cacat, kita harus menanggung biaya pengobatan seumur hidup. Itu lubang tanpa dasar. Kalau tidak sengaja menabrak sampai mati, hanya perlu bayar sekali, uang santunan saja sudah cukup. Tunggu apa lagi? Tabrak saja. Persetan denganmu. Si kaya yang tak berhati nurani ini. Adik-adik, kalian tidak terluka kan? Paman, segera telepon ambulans. Ayah, Tian, Sin, kalian akhirnya bisa turun gunung. Dulu saat kalian sakit kritis, Qingshu Zhenren mengangkat kalian sebagai murid. Aku dan ibumu selama bertahun-tahun ini sudah berkali-kali pergi ke Gunung Qingyun, tapi selalu dihalangi di luar pintu oleh Qingshu Zhenren. Katanya kalian tidak boleh diganggu oleh urusan duniawi. Ayah, aku sangat merindukanmu. Pinggang ayah. Sakit. Maafkan aku, Ayah. Tenaga yang diajarkan oleh guru agak terlalu kuat. Putraku sayang. Putriku, kalian hebat sekali. Kalian sudah membanggakan. Lihat saja nanti siapa yang berani menindas kita lagi. Paman jahat, kenapa kau memukul ayah? Kenapa? Aku sudah dengar garis besarnya. Kalian berdua boka ingusan. Ternyata anak-anaknya Liu Lei, dasar keparat, menyuruh kedua anak ini menunggu di tengah jalan. Satu keluarga beraksi bersama. Mau main jebakan pengunci ya? Mau memeras biaya pengobatan dariku. Semuanya tolong nilai sendiri. Sopir yang aku pekerjakan ini membawa anaknya sendiri untuk memeras aku. Kamu sudah digaji, malah mau memeras bosmu. Benar-benar tidak tahu malu. Padahal anak-anaknya terlihat imut. Punya orang tua begini, gedenya pasti rusak. bukan begitu. Ayah sama sekali tidak tahu kalau kami bakal ada di sini. Kami terbang turun dari gunung dan kebetulan jatuh di sini. Dengar itu, bohong saja, tidak bagus. Katanya turun dari gunung segala. Kamu pikir kamu dewa? Cuma kamu yang punya mulut, ya? Kamu. Mau apa kamu? Guru bilang, level buku pengubah nasib akan meningkat seiring seringnya kugunakan biar bisa mengubah lebih banyak kata. Sekarang baru bisa ubah satu kata. Kebetulan mari kita coba apa ini berhasil. Kamu harus ganti rugi atas kerugian mentalku. Tuan Shu, tolong jaga sikap Anda. Aku ini pria normal. Aku punya anak dan istri. Ini namanya pelecehan. Kelihatannya si Marga Su ini, sepertinya, cintanya berubah jadi benci. Sakit mataku melihatnya. Sungguh menjijikkan. Padahal orang itu sudah berkeluarga, malah mau dipaksa. Gagal memaksa, malah mau menjebak. Pakai minta ganti rugi, sungguh rendah sekali. Kalian ini bicara apa sih? Aku kena guna-guna apa? Kenapa aku menciumnya? Mungkinkah aku belum menyadari orientasiku sendiri? Pokoknya kamu harus bayar aku. Aku suruh kamu ke timur, kamu malah ke barat. Malah bawa anak-anak untuk memeras aku. Tadi, berani-beraninya kamu menamparku. Beraninya seekor anjing menggigit tuannya. Siapapun yang mau jadi anjingmu, silakan. Aku tidak sudi. Shin, Tiang, ayah akan bawa kalian menemui ibu. Kita sekeluarga berempat akan berkumpul kembali. Tunggu dulu. Kamu sendiri yang melanggar kontrak ini. Sesuai kontrak, kamu harus ganti rugi 1 juta. Hah, banyak sekali. Ini namanya pemerasan. Ayahmu sendiri yang menandatanganinya denganku. Jangan sembarangan memfitnahku. Klausulnya tertulis dengan sangat jelas. Seorang pelayan tidak boleh menentang tuannya. Tadi kamu berani-beraninya menamparku. Dulu ibu kalian demi menabung untuk kalian. Brayla masuk ke keluarga Shu sebagai pelayan dan menandatangani kontrak tidak adil. Ganti ruginya akan aku bayar segala jerih payah kami. Juga akan aku kompensasikan pada kalian. Tapi sekarang kami sekeluarga ingin bersatu. Aku akan buatkan surat utang. Bawahan rendahan sepertimu. Apa bisa menghasilkan 1 juta seumur hidup? Aku tidak butuh surat utang. Kalau hari ini tidak bayar, jangan harap ada yang bisa pergi. Kamu, Ayah jangan takut. Sin punya uang. bukankah kalian di gunung terpencil? Dari mana dapat uang? Ayah, lihat baik-baik. Paman
dan bibi sekalian, kakak-kakak semua. Siapa yang bisa meminjamiku uang? 5 menit lagi. Pinjam 100, bayar 1000. Pinjam 1000, bayar 10.000. Akan kukembalikan 10 kali lipat. Kasihan sekali. Terima kasih, Nek. Nanti aku kembalikan 1000 yuan. Nenek tidak mengharap imbalan apapun. Kelihatannya mereka kotor sekali. Sebaiknya nanti kamu bawa mereka pergi mandi. Ini, Hei, yang aku mau itu 1 juta, bukan 100 perak. Dasar bokah ingusan. Apa telingamu tuli? Jangankan 1 juta, 2 juta pun kami sanggup bayar. Adik, kamu mau pakai mangkuk harta dari guru ya? Iya, kata guru, kalau taruh 2 perak bisa jadi 4 perak. Ayah, kami ke sana sebentar ya. Kami akan segera kembali. anak-anak ini begitu pengertian, membuatku sebagai ayah merasa sangat tak berguna. Mereka tidak mungkin punya uang, biar ku pikirkan sendiri caranya. Berubah. Wah, Lagi. Wah, ayo lagi, cepat lagi. lebih banyak lagi. Wah, banyak sekali. Kamu benar-benar berharap 2 bokah kecil itu bisa menyulap 1 juta untukmu. Sepertinya otakmu perlu diperiksa. Berani kamu sebut mereka begitu lagi? Jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Bocah kecil, bocah kecil, bocah kecil. Kenapa, ha? Persetan denganmu, karena kamu sudah menghina anak-anakku. Biarpun hari ini aku harus dipenjara, aku akan memberimu pelajaran. Akan kuingat semua perlakuanmu. Pukul saja aku. Nanti pengacaraku akan menuntut 1 juta darimu. Ayah, pukul saja dia. Semua biaya medis kami yang tanggung. Isinya bukan sekarang anak. Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini. Adik, beri dia sedikit kejutan. Wow, Nenek tadi kan sudah janji. Bayar 10 kali lipat. Pinjam 100. Dikembalikan 1000. Terimalah ini. Putra dan putriku sayang, jujurlah pada ayah. Kalian tidak menggunakan ilmu yang diajarkan Qingshu Zhenren, mantra, apapun untuk merampok bank. Hal-hal yang melanggar hukum tidak boleh kita lakukan. Ayah, tenang saja. Uang ini semuanya diperoleh secara sah dan legal. Sama sekali tidak merugikan kepentingan siapapun. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana? Kami sudah mengeluarkan 1 juta sekarang. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Ambil uangnya dan cepat pergi dari sini. tidak mungkin, tidak mungkin. Kalian gembel-gembel ini, mana mungkin bisa punya 1 juta. Kalau kamu punya uang sebanyak ini, kenapa kamu dan istrimu masih di rumahku? Bekerja jadi pelayan. Oh, aku tahu sekarang. Ini pasti uang palsu. Berani-beraninya kamu tidak hanya membawa anak-anakmu untuk menipu orang di jalan, tapi juga berani memalsukan uang. Aku akan lapor polisi sekarang. Biar kamu membusuk di penjara. Palsu atau tidaknya. Periksa saja dengan mesin pendeteksi uang. Lembaran ini asli. Ini asli. Ini tidak mungkin. Maksudmu, aku bersekongkol dengan anak-anak itu untuk menipumu? Biar ku kasih tahu ya, anakku bekerja di sektor keuangan. Kalau kamu berani memfitnahku, aku akan suruh anakku memberimu pelajaran. Lembaran ini asli. Tidak mungkin. Uang ini asli. Mustahil. Kalau kalian punya uang sebanyak ini, kenapa kamu masih jadi pelayan di rumahku? Orang tuaku cuma ingin merasakan hidup sederhana. Memangnya tidak boleh? Hampir saja aku ditipu oleh kalian 2 bokah tengik. Tunggu gawat. Sepertinya kita melupakan hal yang sangat penting. Barang hasil gandaan dari Baskom Pusaka. Semuanya benar-benar sama persis. Artinya, nomor seri uang-uang ini juga sama persis. Sama sekali tidak bisa dibelanjakan. Kita tidak boleh menggandakan uang lagi. Kak, lalu bagaimana? Tenang, jangan panik. Aku punya buku pengubah nasib. Dia pasti berniat lapor polisi setelah terima uangnya supaya ayah masuk penjara. Gila,
Lahap sekali dia. Teman-teman online benar-benar luar biasa hari ini. Lihat, betapa lahapnya dia makan uang kertas. Aku tahu, ini namanya pica. Ini namanya pica. Ada orang yang suka makan besi dan aluminium. Ada juga yang suka makan pembalut wanita bekas. Jijik sekali. Dia memakan semua uang itu. Sekarang tidak ada lagi bukti bahwa uang-uang itu palsu. Kakak hebat sekali. Hei Pak Shu, uangnya sudah kuberikan padamu. Entah mau Bapak pakai sendiri, dimakan, atau dibakar, itu bukan urusanku lagi. Kita sudah impas. Ayah, tadi kita memberikan uang lebih. Uang itu jumlahnya lebih dari 1 juta. Anggap saja kita membeli mobil rongsok ini. Bagus. Anak pintar. Sekarang ayah akan antar kalian pulang menemui ibu. Beraninya kau bilang, mobilku rongsokan. Kubunuh kau. Rendaman kakinya panas sekali. Apa kau mau membuat kakiku melepuh, ha? Dasar tidak bekus. Bahkan lebih bodoh dari babi. Maaf Nyonya, akan segera saya ganti. Kalian berdua ini sangat bodoh. Pantas saja mengurus anak pun tidak bekus. Sok-sokan mau menabung untuk anak. Kurasa mereka sudah mati dari dulu. Nyonya, tidak apa-apa. Jika Anda memaki saya, tapi saya harap Anda tidak menyumpahi anak-anak saya. Jagalah ucapan Anda demi kebaikan Anda sendiri. Punya 2 anak, tahu-tahu secara misterius, dibawa pergi oleh pendeta Tao Tenggik itu. Lalu menghilang, sudah 5 tahun tanpa jejak. Coba katakan padaku, kalau mereka tidak mati, memangnya mereka kemana? Jangan-jangan kalian diam-diam sudah menjual anak itu, lalu berbohong kepada orang-orang bahwa kalian mengirim anak itu ke gunung untuk belajar ilmu? Rakyat jelata kelas bawah macam kalian ini benar-benar penuh tipu daya yang licik. Nyonya, apa maksud perkataan Anda? Tidak ada seorang ibu pun yang akan tega menjadikan anaknya sebagai alat untuk mencari keuntungan. Itu berlaku bagi orang normal. Bagi sampah masyarakat seperti kalian, yang gajinya tidak sampai 3.000 sebulan, kalian itu bahkan tidak dianggap manusia. Kau paham? Karena Nyonya memandang rendah saya, maka saya tidak akan bekerja di sini lagi. Nyonya, tolong bayarkan tunggakan gaji saya selama beberapa bulan ini, lalu saya akan segera pergi. Kau minta uang padaku? Apa kau sedang bermimpi? Kaulah yang seharusnya membayar kepada keluarga Shu kami. Apa maksud Anda? Ikut kau denganku. Karena kau ingin perhitungan, maka hari ini kita akan selesaikan satu persatu. Semuanya akan kita hitung sampai tuntas. Apa yang mau kau lakukan? Kau sudah tinggal di rumah kami selama 2 tahun. Tahu berapa banyak kerugian yang kau timbulkan. Hari ini kita akan hitung satu persatu. Semua rincian biayanya akan kita hitung jelas. Meja nakas ini. Lihat retakan sebesar ini. Ini terbuat dari kayu, uang wali mahal. Kau harus ganti rugi minimal 300.000 yuan. Nyonya, meja nakas ini sejak awal saya pindah ke sini memang sudah seperti itu. Retakan ini sudah ada sejak lama. Mana mungkin saya yang menyebabkan retakan sebesar ini? Apa? Maksudmu, aku sedang menjebakmu? Aku ini orang terpandang dari keluarga kaya. Mana mungkin aku menjebak pengasuh sepertimu? Karpet Persia ini, lihat debu-debu di atasnya. Dan bekas kaki ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Seluruh ruangan harus diganti baru. 1 lembar karpet harganya minimal 100.000 yuan. Nyonya, setiap kali saya selalu membersihkan kaki dan masuk ke kamar tanpa alas kaki. Bekas kaki di karpet itu semuanya karena setiap kali Anda masuk, Anda menginjaknya dengan sepatu hak tinggi. Kau berani menyalahkanku? Sejak kapan seorang pengasuh berani menggurui pemilik rumah ini? Kau benar-benar sudah tidak tahu sopan santun ya? Jika kerusakan ini memang karena perbuatan saya pasti akan ganti rugi. Tapi untuk semua hal yang Anda sebutkan yang mengharuskan saya membayar ganti rugi, semua itu benar-benar bukan salah saya. Saya tidak akan mengakuinya. Mau kau mengaku atau tidak, kau tetap harus bayar. Masih berani kau menagih gaji padaku? Apa otakmu sudah tidak waras? Kalau kau tidak bisa membayarnya, uang ganti rugi semurah 100.000 ini, aku akan membuatmu membusuk di penjara. Bicara dengan orang rendahan sepertimu
hanya buang-buang ludah saja. Ibu, kami pulang. Ibu, Tian-Tian, Shin-Shin, kalian sudah turun gunung? Ibu, jangan khawatir. Mulai sekarang, selama ada aku dan adik, tidak ada yang boleh menindas ibu lagi. Tante jahat, beraninya Au menindas ibuku seperti ini. Hari ini, mari kita buat perhitungan. Bokah ingusan, kau mau membuat perhitungan denganku? Memangnya kau punya hak apa menantangku? Aku tidak sedang bermimpi kan? Kalian benar-benar sudah turun gunung? Ibu, guru bilang ayah dan ibu sedang menderita, makanya aku kembali untuk menyelamatkan kalian. Anak pintar. Berhenti bersandiwara sedih begini. Cuy, menjijikkan sekali. Biar ku tegaskan padamu, kalau tidak bayar ganti rugi, urusan kita tidak akan selesai. Aku akan segera lapor polisi. Tante jahat, menunjuk-nunjuk orang lain dengan jari, adalah perilaku yang sangat tidak sopan. Apa kau tidak pernah diajari sopan santun? Tante jahat, dasar bocah ingusan, tidak tahu cara bicara yang benar. Akan kubuang kau ke lubang tinja. Aku memang menunjukmu. Kenapa? Memangnya masalah buatmu? Putra kita, kenapa tenaganya jadi sekuat ini sekarang? Bukan cuma putra kita, putri kita juga punya tenaga yang besar. Sepertinya ini berkat Guru Qingshu yang telah mengajarkan mereka ilmu kanuragan untuk memperkuat tubuh. Tadi saat mereka memelukku, rasanya tulang rusukku hampir saja patah. Cepat lepaskan aku. Lengan dan jariku mau patah. Cepat turunkan aku. Tante jahat, tadi kau bilang apa? Aku tidak punya hak untuk perhitungan denganmu. Bagaimana sekarang? Sudah punya, kan? Ada. Cepat turunkan aku. Ada masalah apa? Kita bicarakan nanti saja. Wang Rong. Jadi begini karamu memperlakukan istriku sehari-hari. Benar-benar tidak punya hati nurani. Liu Lei, kamu itu cuma supir rendahan di keluarga kami. Berlaga apa kamu? Aku pecat kamu. Kamu sudah tanda tangan kontrak dengan keluarga kami. Kamu harus bayar denda penalti kepada kami. Maaf saja ya, sepertinya informasimu sedikit ketinggalan zaman. Pertama, Indes. Adieu Indes 2. Aku bukan lagi supirmu. Kedua, soal denda penalti itu sudah kuberikan pada suamimu. Tapi suamimu itu menelan semuanya mentah-mentah. Apa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dasar orang rendahan. Gaji cuman beberapa ribu sebulan. Mana mungkin bisa membayar? Denda penalti 1 juta? Pakai bilang suamiku memakan uangnya segala. Menurutku, otakmu itu sudah agak miring. Sayang, aku tahu kamu ingin membelaku, tapi membual seperti itu tidak akan membantu apapun. Ibu, kami tidak berbohong. Semua yang ayah katakan itu benar. Ceritanya panjang. Kali ini aku membawa anak-anak ke sini hanya untuk menjemputmu pergi. Penindasan seperti ini tidak perlu kita tanggung lagi. Jangan harap bisa pergi. Kalian sudah mempermalukanku seperti tadi. Sekarang mau pergi begitu saja? Tidak semudah itu. Aku sudah menelepon adikku untuk kesini. Saat dia sampai, kalian semua tamat. Si parasit pengganggu ini, sepertinya jika tidak memberinya pelajaran keras, dia tidak akan kapok. Mari kita selesaikan semuanya agar tidak merepotkan lagi. Kita akhirnya bisa berkumpul kembali sebagai keluarga. Jangan sampai kamu menggunakan cara-cara yang melanggar hukum. Teman-teman online, aku malang sekali. Semuanya, tolong berikan keadilan untukku. Beraninya pelayan jahat sepertimu menindas majikan. Kamu. Duh, orang sebaik ini malah ditindas orang. Emosiku sudah memuncak, tidak tahan lagi. Malah ditindas oleh pembantunya sendiri. Zaman sekarang, pembantu memang banyak yang berhati busuk. Bukankah beberapa tahun lalu sempat ada kejadian pembantu yang menghabiskan harta majikannya untuk judi? Longer, kami dukung kamu hajar keluarga pembantu ini. Katakan saja kalau butuh bantuan. Abang punya banyak koneksi di mana-mana. Benar. Hajar saja dia. Kami semua mendukung. Abang-abang bakal kasih kamu hadiah Carnival. Sudah selesai dramanya? Ternyata semua orang masih berpihak pada kebenaran. Karena kalian semua ingin melihatku memberi pelajaran pada pelayan jahat ini, maka akan kutunjukkan pada kalian semua. Dengan banyaknya penonton di sini, aku yakin si manis ini tidak akan berani macam-macam padaku.
Beraninya menindas ibuku, akan kubuat kamu malu di depan seluruh dunia. Apa yang dia lakukan? Menunjukkan kelenturan tubuhnya kepada pria-pria di siaran langsung. Apa lantai di kaki Rongga basah? Apa dia terpeleset? Apa tiba-tiba dia melakukan split di depan pembantu itu? Apakah ini gaya bertengkar yang hanya dimiliki wanita? Sepertinya aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Dia pakai celana warna ungu hari ini. Berani pakai ilmu hitam padaku ya? Biar ku kasih tahu ya. Percuma saja. Aku sudah menyuruh adikku membawa darah anjing hitam ke sini. Nanti saat waktunya tiba, kalian semua akan tamat. Akan kuhabisi kau. Bukankah Ronger bilang ingin memberi pelajaran kepada pelayan jahat itu? Kenapa malah terus-terusan melakukan split di depannya? Awalnya, kukira dia terpeleset. Tapi, tidak mungkin terpeleset terus, kan? Apa ini cara berkelahi jenis baru? Apa kita ini bagian dari permainan peran mereka? Istriku, apa yang sedang kau lakukan? Suamiku, mereka mengerjaiku dengan ilmu hitam. Ilmu hitam lagi? Tadi siang mereka memaksaku. Memakan uang 1 juta. Istriku, tuh, kan. Apa ku bilang? Kita beri dia 1 juta. Dan dia memakan semuanya. Nafsu makannya besar juga. Hari ini akan kuhajar kalian. Kenapa kalian tidak pernah kapok? Aku sampai lelah menulisnya. Suamiku, kenapa kamu juga ikut-ikutan split? Dasar istri pembawa sial. Ini ilmu hitam. Cepat panggil guru besar untuk mengusir setan. Bantu aku bangun dulu dong. Kakiku kesemutan. Kau kesemutan. Aku lebih parah lagi. Sudah puluhan tahun tidak olahraga. Sekarang disuruh split. Bisa mati aku. Ayo pergi. Kalian orang-orang sesat, sudah kena siram darah? Anjing hitam, ilmu hitamnya tidak mempan lagi, kan? Adikku, akhirnya kamu datang juga. Kakakmu menderita sekali gara-gara ulah. Orang-orang sesat ini, kakak ipar. Kalian berdua lagi latihan menari? Bukan begitu. Kami disihir oleh orang sakti jahat. Tubuh kami tidak bisa dikendalikan. Aku sudah melanglang buana kemana-mana. Tapi baru kali ini, aku melihatnya tak mengincar harta ataupun wanita. Malah pakai sihir yang cuma bikin orang split. Aduh, jangan banyak omong. Cepat bantu kami berdiri. Sini kak, kakak ipar. Bocah imut, sihir jahatmu tak bisa dipakai lagi kan? Hari ini kalian bikin aku makan uang kertas. Dan dipaksa split lagi. Aku takkan pernah memaafkan kalian. Mau apa kau? Matilah kau. Tian, hati-hati. Stoking, kenapa ada sihir jahat lagi? Ada yang salah dengan darah anjing hitammu. Kak Ipar, aku tak suka kau bicara begitu. Kau, jangan lempar tanggung jawab padaku. Katakan, ada apa dengan Stoking ini? Istriku, ini disulap oleh para penyihir jahat itu. Di Stoking ini, ada aroma sekretaris pribadimu, Linda. Aku tak percaya penyihir ini sehebat itu, sampai-sampai menyelidiki kehidupan pribadimu. Lagi pula, sihir jahat mereka sudah berhasil disegel. Mereka sedang ribut sendiri sekarang. Kita harus akting yang meyakinkan. Seolah-olah benar-benar ditaklukkan darah anjing hitam. Aduh kak, aku merasa menderita sekali. Darah anjing hitam adalah kelemahan nih. Makhluk gaib seperti kami, bahkan sihir pun tak bisa kugunakan lagi. Aku juga. Dengar itu, bahkan anak perempuan itu bilang, dia tak bisa memakai sihirnya. Mana mungkin anak sekecil itu bisa berbohong? Akan kurobek mulutmu. Cerai. Sekarang juga cerai. Istriku, sungguh tidak ada apa-apa. Istriku, dengarkan aku. Istriku, dengarkan penjelasanku. Maksudku alasanku. Alasan? Kau memintaku mendengarkan alasan busukmu? Baiklah. Shushije, sekarang kau bahkan tidak mau repot-repot. Berbasa-basi lagi denganku, ha? Kau pikir saat kau memanggil terapis pria ke rumah, aku tidak tahu? Aku sudah memasang CCTV di dalam kamar. Tadinya aku hanya ingin menjaga perasaan semua orang. Cerai saja kalau begitu. Kau harus keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun. Baik. Berani-beraninya kau mengusir kakakku tanpa harta. Kuhajar kau. Bangsat. Aku salah, kakak ipar. Sungguh malang nasib keluarga ini. Bukankah itu kakek pengemis yang kuselamatkan tadi pagi?
Tapi sekarang dia terlihat. Kenapa auranya tampak begitu berwibawa dan mewah? Singzin, kakek ini adalah penolong besarmu. Dia bisa membantumu lepas dari takdir kemiskinan. Cepatlah menjalin hubungan baik dengannya. Ayah, berhenti sebentar. Ada apa, Shin? Kakek itu kasihan sekali. Aku ingin memberinya sesuatu untuk dimakan. Putriku ini, hatinya memang sangat mulia. Pergilah, cepat kembali ya. Kakek, apa kakek lapar? Aku punya roti di sini. Kakek mau makan? Anak dan menantuku itu sama sekali tidak berbakti. Begitu aku berpura-pura perusahaan bangkrut, dia langsung memutuskan hubungan denganku. Bahkan lebih buruk daripada orang asing. Aku akan memberikan rezeki besar untuk anak ini. Terima kasih, nak. Kakek tidak lapar. Hanya saja, di belakang leher kakek ini, ada sebuah bisul bernanah. Rasanya sangat sakit. Bisakah kau membantuku untuk mengeluarkan nanah dari bisul ini? Mau dihisap keluar? Sangat menjijikkan ya? Tidak apa-apa, nak. Bahkan anak-anakku sendiri. Semuanya merasa jijik. Kek, apa sudah merasa lebih nyaman? Anak baik. Kek, di dalam bisulmu ada manik-manik ini. Ternyata manik-manik inilah yang membuat segalanya tidak berjalan lancar dan membuat tubuhku membusuk. Sekarang, aku merasa sangat segar. Manik-manik ini, jika ada di dalam tubuh, akan sangat mengganggu kesehatan. Setelah dikeluarkan, tidak akan ada masalah lagi. Ini juga, harta karun yang tak ternilai harganya. Gadis kecil, ini kuberikan padamu. Terimalah, buatlah menjadi mainan atau semacamnya. Budi baikmu yang telah menyelamatkanku akan selalu kakek ingat. Aku pasti akan membalasmu 100 kali, bahkan 1000 kali lipat. Kek, sebenarnya aku tidak mengharapkan imbalan apapun. Cukup bisa membantu kakek saja. Sudah senang. Sampai jumpa, kakek. Ayah, begitulah kejadian yang sebenarnya. Manik-manik ini kelihatannya sangat mahal. Shin, ini milikmu. Simpanlah baik-baik. Ya, Putra dan putriku sayang, kalian benar-benar pembawa keberuntungan. Hanya dalam 2 jam sejak bertemu kalian, banyak hal baik terjadi, melebihi apa yang terjadi selama 20 tahun terakhir. Ayah harus bergegas, mempertemukan kalian dengan ibu. Ayo, duduk yang rapi. Gadis kecil, orang tua ini bukan pengemis. Aku adalah kepala keluarga Shu dan juga pemimpin utama grup Shu. Awalnya aku ingin menguji putraku. Apakah dia tulus menyayangiku? Tak disangka, dia benar-benar mengira aku bangkrut dan langsung mengusirku dari rumah. Sepertinya, posisi penerus grup. Waktunya ganti orang. Ini adalah Anak muda, kamu memiliki putri yang hebat. Sore tadi, setelah gadis itu menyelamatkanku, aku mulai terhadapnya melakukan penyelidikan dan juga menyelidikimu. Anda ingin memberikan grup Shu kepadaku? Ya, Aku tidak pantas menerima grup Shu bernilai puluhan miliar. Sedangkan aku hanyalah seorang sopir. aku sudah menyelidikimu. Dulu kamu juga pernah mengelola perusahaan dan sangat sukses. Hanya saja, saat kedua, anak itu berusia 3 tahun. Mereka terkena penyakit aneh. Kalian berdua suami istri menjual perusahaan, membawa mereka mencari pengobatan kemana-mana. Kamu ini bekerja sebagai sopir, benar-benar menyia-nyiakan bakat. Aku percaya, grup Shu di bawah kepemimpinanmu akan menjadi semakin baik. Ayah tidak boleh membela orang luar dan memberikan harta keluarga begitu saja. Kalau aku berikan harta ini padamu, lalu membiarkanmu mengusirku dari rumah, Ayah, aku sudah dibutakan oleh keserakahan. Dibutakan keserakahan. Beri aku satu kesempatan lagi. Beri aku satu kesempatan. Orang tua bangka ini pasti luluh jika aku memelas sedikit dan meneteskan air mata. Dia pasti akan berubah pikiran. Sekarang saatnya menghabisi mereka yang kalah. Jangan biarkan dia punya kesempatan untuk bangkit kembali. Anak durhaka, apa yang kau lakukan? Aku ini anak kandungmu. Darah lebih kental daripada air. Bicaralah, bicara yang benar. Kenapa kamu buka baju? Tidak tahu malu? Ayah, sudah lama aku tidak bicara dari hati ke hati dengan ayah. Aku ingin bicara jujur dan apa adanya dengan ayah. Anak ini bicara omong kosong. Aku memecatmu dari perusahaan. Ini adalah keputusan terbaik. Ayah, bicaramu itu sungguh membuatku kecewa.
Hentikan dia. Jangan biarkan dia buka baju lagi. Benar-benar aib keluarga. Membuat kalian berdua melihat hal yang memalukan. Kalian lihat sendiri kan? Anak laki-lakiku ini hanyalah sampah yang tidak bisa diandalkan. Memberikan grup Shu kepada Tuan Liu adalah keputusanku. Ayah, ini adalah anugerah dari langit. Jika ayah menolaknya, malah akan ada hukumannya. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Shu. Aku pasti akan membawa grup Shu menjadi lebih besar dan kuat, dan mencapai kejayaan kembali. Ayah, putramu memang kurang ajar padamu, tapi menantumu ini sangat baik padamu. Waktu ayah pura-pura bangkrut tadi siang, aku yang memakaikan baju itu untuk ayah. Lucuti semua pakaiannya. Lemparkan dia keluar. Dia harus pergi tanpa sepeser pun harta. Bukankah dia suka telanjang? Biarkan dia telanjang sepuasnya. Baik. Ayah, lalu bagaimana denganku? Baju yang kau pakai itu ternyata sangat cocok. Jauh lebih baik daripada celana compang camping itu. Ayah, jangan setega ini padaku. Usir dia. Ayah, 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 ayah. Baru saja, aku juga menonton siaran langsung Wang Rong di platform video. Benar-benar berantakan sekali. Sungguh memalukan. Sebagai tanda permohonan maaf saya, rumah ini besok kepemilikannya akan dialihkan atas nama Anda. Ibu, ini adalah rumah yang Sing-Sin dapatkan dengan susah payah untuk ibu. Sing-Sin suka rumah ini, Sing-Sin ingin tinggal di sini. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Besar Shu. Orang tua ini tidak akan mengganggu waktu reuni keluarga kalian lagi. Saya pamit dulu. Hari ini adalah hari paling membahagiakan bagiku. Anak-anak telah kembali dengan sehat dan selamat, bahkan mereka sekarang punya kemampuan hebat. Benar, anak-anak adalah berkah bagi kita. Baru setengah hari mereka kembali, kita sudah punya perusahaan dan juga rumah kehidupan kita. Guru, Jiwaku sedang meraga, Sukma. Jasadku masih ada di dalam gunung. Orang tua kalian tidak bisa melihatku. Apapun yang ingin kalian katakan pada guru, cukup sampaikan dalam hati saja. Tidak perlu bicara langsung. Liu Sing-Sin, Liu Tian-Tian. Kejadian selama setengah hari ini, semuanya terpantau olehku. Kalian melakukannya dengan baik. Takdir kekayaan di garis hidup kalian berdua terlalu besar. Orang tua kalian tidak akan sanggup mengimbanginya. Itulah sebabnya dulu, kalian bisa jatuh sakit parah. lalu apa yang harus kami lakukan? Sangat mudah. Gunakanlah benda yang kuberikan pada kalian, coba open dan buku pengubah takdir, untuk membuat orang tua kalian menjadi semakin kaya raya. Semakin kaya mereka, maka derajat tubuh mereka akan semakin mulia. Sehingga risiko pertentangan takdir dengan kalian akan menjadi semakin kecil. Lalu kapan masalah pertentangan takdir ini bisa selesai sepenuhnya? Saat orang tua kalian menjadi orang terkaya di dunia, saat itulah kalian bisa bersama selamanya. Tapi, kalian harus bergerak lebih cepat. Orang tua kalian itu sekarang baru punya sedikit uang. Dalam 3 hari, jika kekayaan dan status orang tua kalian tidak meningkat, itu akan berakibat buruk bagi kalian berdua. Lihatlah, kalian baru setengah hari kalian bersama, hawa buruk pada orang tua kalian sudah menjadi sangat kuat. Kalian ini harus lebih cepat lagi. Tian-Tian, Sin-Sin, semangat! Shin, Tian-Tian, kenapa kalian malah melamun? Aku baru saja membuat keputusan dengan Kak. Keputusan apa? Kami memutuskan untuk memanjakan orang tua hingga menjadi orang terkaya di dunia. Aku akan membuat ayah menjadi konglomerat papan atas dunia. Aku akan membuat ibu menikmati segala kemewahan dan kekayaan dunia. Semua yang terjadi hari ini terasa seperti mimpi. Anak-anak sudah kembali dan mereka sangat pintar serta menggemaskan. Karirmu juga mulai membaik lagi. Anak-anak kita adalah berkah bagi kita. Kita harus sangat memanjakan mereka. Tadi saat anak-anak bilang, ingin menjadikan kita orang terkaya di dunia, jangankan kamu, aku pun ingin menangis rasanya. Sebagai orang tua, kita masih merasa kurang pantas. Aku sampai berpikir, apa aku menyelamatkan dunia di kehidupan sebelumnya hingga bisa memiliki anak seperti mereka? Yun Chu, aku. Kak Lei,
Ayah muntah darah. Sepertinya ini karena takdirnya tidak kuat menerima kemuliaan kami, sehingga terkena serangan balik. Ucapan guru benar-benar terjadi. Kakak, kalau begitu, mari kita lakukan sesuai kata guru agar ayah dan ibu bisa segera menjadi orang terkaya di dunia. Cara paling cepat untuk jadi kaya. Pakai jubah open mangkuk harta saja. Tapi uang yang dihasilkan jubah open tidak bisa digunakan. Nomor serinya semua sama persis. Itu gampang. Beli emas, beli perhiasan, beli barang antik. Asalkan jangan pakai uang tunai secara langsung. Baik kakak, mulai besok kakak bantu ayah. Aku akan bantu ibu. Sing ni tan sing ni tan sing ni. Kenapa tidak sabar sekali sampai menarik ibu pergi? Karena aku ingin ibu bisa segera kaya raya. Ibu, ayo kita masuk dan beli perhiasan emas ya. Berkilau sekali. Sing sangat suka. Dilarang masuk bagi yang berpakaian tidak rapi. Pakaianku dan anakku, meskipun tidak mahal, tapi semuanya bersih dan rapi. Kenapa bisa dianggap berpakaian tidak rapi? Kira-kira siapa ini? Ternyata primadona sekolah kita dulu. Silakan masuk. Wang Lin. Ini aku. Dulu kau adalah primadona sekolah. Semua pria mengerumunimu, bahkan tidak melirikku. Sekarang, hidupmu malah jadi bahan tertawaan. Kalau hari ini aku tidak mempermalukanmu habis-habisan, akan kutulis namaku secara terbalik. Yo. Ayo. Cepat masuk dan pilih-pilih. Begitu banyak emas berkilau sekali. Sing sangat suka. Cucu, ini putrimu ya. Tumbuh besar, jadi cantik seperti putri kecil. Anak perempuan harus dimanjakan dengan kemewahan, agar kelak tidak mudah dibodohi pria brengsek hanya dengan rayuan manisnya. Sayang, ayo kita coba yang ini. Ini terbuat dari emas murni 24 karat. Beratnya 100 gram. Harga emas hari ini adalah 790 per gram. Ditambah lagi, toko kami menggunakan teknik kerajinan kuno tradisional. Harganya cuma 120,000 yuan, sama sekali tidak mahal. Cucu, sebagai orang tua, asalkan anak suka, berapapun harganya, pasti rela dikeluarkan, kan? Kami memang mewarisi aset keluarga Shu. Itu benar. Tapi, rumah itu adalah aset tetap dan tidak dijual. Kak Lei juga hari ini baru saja mengambil alih grup. Saat ini, kami memang sedang tidak pegang banyak uang tunai. Ibu, gelang ini terlalu berat. Aku tidak mau gelang ini. Oh, aku mau yang ini saja. Biji emas kecil ini sudah cukup. Dengan 1 biji emas ini, aku bisa menggandakannya menjadi 100 biji emas. Ibu akan jadi kaya raya. Anak sekecil ini sudah sangat pengertian. Sebenarnya itu sangat menyedihkan. Kata orang, hanya anak dari keluarga miskin yang dewasa sebelum waktunya. Cucu, dulu kamu adalah primadona sekolah. Logikanya, kamu seharusnya menikah dengan orang kaya. Kenapa sekarang malah pelit untuk membesarkan putrimu dalam kemewahan? Aku menikah dengan orang yang tepat. Suamiku pekerja keras dan cekatan. Dia juga sangat baik padaku. Aku sudah sangat puas. Puas? Yang satu bekerja di rumah sepupuku sebagai sopir. Yang lainnya di rumah sepupuku sebagai pengasuh. Hidupmu benar-benar luar biasa ya. Berhentilah membohongi dirimu sendiri. Tidak. Wang Rong itu sepupumu. Iya benar. Aku dengar kamu bekerja jadi pembantu di rumahnya. Aku sudah berpesan padanya untuk menjagamu baik-baik. Habisnya, kita kan teman sekolah yang baik. Kamu memukulku? Ku memang memukulmu. Dasar orang tidak tahu diuntung. Dulu waktu sekolah, saat kamu ditindas preman, akulah yang melindungimu. Tapi nyatanya, kamu malah menusukku dari belakang, menyuruh sepupumu menindasku setiap hari. Wang Lin, apa niat busukmu sebenarnya? Apa niat busukku? Memangnya siapa yang minta dilindungi olehmu? Anak-anak cowok itu semuanya memujimu, bilang kamu cantik dan baik. Kamu itu cuma ingin melakukan pencitraan sebagai orang baik saja. Ternyata begitu anggapanmu tentangku. Sudahlah, anggap saja. Kebaikanku ini kuberikan pada anjing. Sekarang, kamu di sini, apa gunanya pura-pura jadi teratai putih? Ujung-ujungnya, kamu cuma selevel pembantu. Setidaknya sekarang, aku, bergelimang harta, melihat pembantu sepertimu masuk ke sini, aku bisa menginjak-injakmu sesuka hati. Rasanya sungguh sangat memuaskan. Tante jahat, ibuku cuma tidak mau pamer saja. Kalau dia mau pamer, semua perhiasan emas di tokomu ini bisa dibeli semua oleh ibu. Hahaha.
Cucu, kamu benar-benar gagal ya. Nikah dengan pria tak berguna, lalu melahirkan anak tukang bohong. Ibu memang tidak punya uang sekarang. Ibu akan segera punya banyak uang. Yo, siapa nih yang sok jagoan? Wang Rong, kamu baru saja cerai dari Shu Shijie kemarin. Hari ini sudah dapat pasangan baru. Berani-beraninya kamu mencampuri urusanku. Aku ini memang masih muda dan cantik. Kapanpun itu, kita pasti bisa hidup enak dan mewah. Kamu iri ya? Kakak sepupu, pembantumu ini berlagak sombong di sini. Bilangnya mau belanja di toko kami, tapi menurutku, bahkan untuk membeli biji emas terkecil di toko ini pun, dia tidak akan mampu. Jangan kira karena Tuan Besar Shu memihak kalian bisa berlagak kaya. Villa itu sulit sekali dijual. Grup Shu juga sedang berantakan, tidak ada uang yang bisa dicairkan. Kalau hitunganku tidak salah, uang di tanganmu paling banyak cuma 100 yuan. Berapa harga yang ini? Gelang saja kamu tidak mampu beli, masih mau beli ini? Batangan emas seberat setengah kilo, harganya 1 juta. Harga pas, apa kamu merasa belum cukup? Mempermalukan ibumu? Bukan mau beli, tapi aku mau jual. Toko ini menerimanya 100 batangan emas. Itu berapa harganya? Apa? Hahaha. Yunchu, sakit jiwa putrimu ini sepertinya makin parah saja. Cepat bawa dia berobat, jangan sampai bikin malu di sini. Anak zaman sekarang, besar sekali omongannya. 100 batangan emas, itu nilainya 100 juta yuan. Apa kekayaan keluargamu sebanyak itu? Kalau kamu bisa mengeluarkan 100 batangan emas, aku akan jadi pelayan pencuci kaki ibumu. Setiap hari memijat dan mencuci kakinya. Tante jahat ini janji tante sendiri ya. Soal pot harta itu tidak boleh ada yang tahu. Aku harus ke tempat lain. Batangan emas ini akan kubawa pulang sebentar untuk membandingkannya dengan yang di rumah. Lihat saja, apa ini tidak persis sama? Tidak boleh. Barang seharga 1 juta ini, memangnya kau bisa main ambil begitu saja? Ku jadikan ini sebagai jaminan. Orang rongsokan apa ini? Malah memberiku manik kerja. Ini adalah manik mani. Tak salah lagi. Harta karun yang sangat langka. Siapa sebenarnya asal-usul gadis kecil ini? Biar aku yang menjaminnya. Batangan emas ini, biarkan dia mengambilnya. Kak, Kekayaan Kak Hao mencapai ratusan juta. Dengarkan saja apa yang dia katakan. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Bokah cilik ini, memangnya dia bisa berbuat apa? Wah, tante jahat. Ini keputusanmu sendiri ya. Jika aku bisa mengeluarkan 100 batangan emas, kau harus mencuci kaki ibuku selama 3 tahun. baik. Jika kau tidak bisa mengeluarkannya, 100 batangan emas akan kugantungkan di leher ibumu. 2 pasang sepatu bekas, lalu menyeretnya berparade di jalan. Sambil berteriak di jalan, aku adalah wanita murahan. Ditambah aku di leher ibumu. Gantungkan 4 pasang. Kalau begitu, kau juga harus mencuci kaki ibuku selama 3 tahun. Baik-baik, sana pergi cepat. Aku ingin lihat trik apa yang bisa kau lakukan. Putriku sayang, ibu percaya padamu. Cepat pergi dan kembali. Yunchu, kau benar-benar melahirkan seorang putri yang hebat, anak yang menyusahkan ibunya sendiri. Wah, kali ini aku bisa membantu ibu menampar keras wajah tante jahat itu. Yunchu, putrimu sudah terlihat bongkahan emas sebesar ini, bisa saja dia langsung kabur dan tidak mau mengakuimu sebagai ibunya lagi. Jika mereka benar-benar bisa mengeluarkan 100 batangan emas, mana mungkin mereka tetap di rumahku, menjadi pengasuh selama bertahun-tahun. Bukankah itu benar-benar gila? Kenapa lama sekali belum kembali? Apa aku salah perhitungan? Ibu dan anak ini benar-benar penipu. Tapi manik-manik mani ini memang barang asli. Lebih baik dia tidak kembali. Aku untung besar. Aku kembali. Sen, kamu pasti lelah, ya? Tidak lelah kok. Apa isi di dalam tas ini? Jangan-jangan isinya cuma sekantong sampah. Kembalilah. Di dalamnya penuh dengan batangan emas. Kamu pikir omong kosongmu itu akan ada yang percaya semuanya batangan emas? Lihat saja kalau tidak percaya. Ah, ini.
2 batangan emas. Capek sekali. Hehe, 100 batangan emas. Sini, berikan 100 jutanya. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini pasti palsu. Oh, aku mengerti. Ini bongkahan besi, bagian luarnya dilapisi bubuk emas. Bukankah ini toko emas? Uji saja dengan alat. Beres kan? Tunggu apa lagi? Cepat periksa. Cepat permalukan mereka. Sungguhan. Kak, semuanya emas murni. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Biar aku periksa sendiri. Tidak mungkin. 100 batangan emas. Mana mungkin? 2 bibi jahat, saatnya tepati janji kalian. Kamu bisa mengeluarkan 100 batangan emas kapan saja. Untuk apa kamu jadi pengasuh di rumahku? Apa kamu punya kecenderungan masokis? Ibuku memang suka menjadi rakyat pekerja untuk merasakan kehidupan. Apa urusanmu? Kamu, aku... Ibu dan anak ini menarik. Benar-benar menarik. Sebelum mencuci kaki, bayar dulu uang pembelian emasnya kepada kami. Dia hanya seorang pelayan toko. Mana punya wewenang seperti itu? Toko emas ini juga tidak sanggup menerima emas sebanyak ini. Bagaimana kalau begini saja? Kalian jual semuanya kepada aku dengan harga di atas pasar. Keluarkan ponselmu. Aku akan memindai kodenya. Ibu, kemarilah dan terima uangnya. Alipay menerima pembayaran sebesar 120 juta yuan. Kamu, Kak Wu. Aku sudah lama mengikutimu, tapi kamu cuma memberiku 1 juta. Kenapa kamu malah membayar lebih 20 juta kepadanya? Kalian berdua tidak sedang ada. Main belakang kan? Aduh. Jangan bicara sembarangan. Aku hanya ingin menjalin hubungan yang baik dengan Nyonya dan anak ini. Adik kecil, manik-maniknya aku kembalikan. Simpanlah baik-baik. Terima kasih kakak. 2 tante jahat soal taruhan yang tadi. Dan sekarang saatnya menepati janji. Cucu, kamu kan selalu cantik dan baik hati. Taruhan kita tadi hanya bercanda saja. Kamu tidak akan menganggapnya serius kan? Ibu, jangan sekali-kali merasa kasihan. Kasihan pada musuh berarti kejam pada diri sendiri. Ya, jangan coba-coba memanipulasi moralku. Kalau aku yang kalah taruhan, kalian pasti sudah mengalungkan sepatu rusak di leherku dan mempermalukanku di jalanan. Jangan standar ganda begitu. Kak Wu, tolong bantu kami memohon ampun. Cepat kemari. Ambilkan 2 baskom. Yang besar isi penuh dengan air. Ingat bawa handuk juga. Ibu, ayo cepat berbaring. Saat kalian melayani orang lain, apa kalian tidak memikirkan perasaan mereka? Bahkan tidak bertanya, apa airnya kepanasan? Nona Yun, apakah airnya panas? Panas sekali. Apa kau mau membunuhku, ha? Cepat coba apa suhu airnya sudah pas. Dingin sekali. Apa kau ingin aku masuk angin? Melayani orang saja, tidak bekus. Kirim mereka ke panti pijat kaki. Biar dilatih di sana selama 3 bulan. Bawa pergi! Maaf ya Tuan Hao, sudah membuat Anda melihat kejadian memalukan ini. Kedua orang ini benar-benar keterlaluan. Aku hanya ingin meluapkan sedikit kekesalan. Anda masih terlalu baik hati. Aku akan mengawasi mereka. Jika di panti pijat kaki, mereka tidak bisa lulus pelatihan, aku akan membiarkan mereka mendekam di sana seumur hidup. Tujuan utamaku hari ini adalah ingin menjalin hubungan baik. Dengan anak kecil ini? Dengan aku? Benar sekali. Jika ke depannya ada masalah atau kesulitan apapun, ingatlah untuk minta bantuan pada paman. Terima kasih paman. Waktu sudah semakin larut, biar sopirku yang mengantar kalian pulang. Terima kasih banyak Tuan Wu. Hati-hati di jalan.
Halo, Guru. Hari ini, aku bertemu sepasang ibu dan anak. Mereka memiliki mutiara mani. Dan kemungkinan besar, mereka juga punya barang yang selama ini Anda cari. Panci harta karun. Mereka memiliki manik-manik mani. Dan mungkin saja memiliki barang yang selama ini Anda cari. Mangkuk harta karun. Awasi ibu dan anak itu baik-baik untukku. Jika mereka mengalami kesulitan, bantu mereka selesaikan secara diam-diam. Kakak seperguruan, kau sudah lama menghindariku. Lihat saja kali ini kau mau lari kemana. Entah siapa yang sedang membicarakan si tua ini. Malapetaka. Ini adalah ujian asmara. Aku sudah hidup selama ratusan tahun. Masa masih harus menghadapi ujian cinta? Hah. Entahlah, bagaimana kabar? Dua bocah itu? Lipai menerima 120 juta yuan. Hahaha. Bagus sekali. Mudah sekali mendapatkan ratusan juta. Haha. Menjadi orang terkaya di dunia. Sudah di depan mata. Tian, bocah itu. Entah bagaimana kabarnya. Sekarang saya adalah ketua baru grup Shu, bertanggung jawab penuh atas bisnis grup. Anda semua pasti sudah mendengar kabar ini kan? Saya tidak setuju. Jangan kira aku tidak tahu seperti apa latar belakangmu. Cuma sopir rendahan bisa naik jabatan berkat putranya dan menyuruh Pak Tua Su menyerahkan perusahaan padamu. Aku tidak sudi mendengarkan perkataan sopir busuk sepertimu. Kalau kau yang menyetir mobil, Aku pasti senang menumpanginya. Tapi, kalau kau yang memimpin perusahaan, kemungkinan besar kau akan membawa kami menuju kehancuran bersama. hahaha. Ku dengar, istrinya juga mantan pelayan di keluarga Shu. Ngomong-ngomong, Pak Su, kasihan sekali sampai dikalahkan oleh dua kacungnya sendiri. Saham yang kau pegang sekarang hanya 49% saja. Meskipun itu saham terbesar bagi pemegang saham perorangan, tapi gabungan saham kami berenam mencapai 51%. Sebagai ketua, kami juga bisa kapan saja menendangmu keluar. Kalau begitu maksud kalian tidak berniat bicara baik-baik? Apalagi yang perlu dibicarakan? Kami berenam sudah sepakat sebelumnya untuk menendangmu keluar. Jika kau tahu diri, pergi saja sendiri. Kalau kau tidak tahu diri, aku akan memanggil Satpam. Sepertinya Shu Shijie memberi kalian makan dengan sangat baik selama ini. Aku baru tahu setelah melihat laporan keuangan pagi ini bahwa grup Shu yang besar ini sudah menjadi perusahaan kangkang kosong. Asetnya telah dikuras habis oleh Shu Shijie dan kalian semua. Apa yang kau bicarakan? Aku beritahu ya, ini adalah fitnah. Kau bisa dituntut. Apa ini fitnah atau bukan? Kalian sendiri yang tahu. Laporan keuangan ini juga menunjukkannya dengan jelas. Wah, ayah hebat sekali. Hanya dalam satu pagi saja sudah menemukan bukti kejahatan orang-orang ini. Terus kenapa? Memangnya kau mau bilang apa? Kami semua sudah lama memindahkan aset ke luar negeri dan kami sudah lama pindah ke warganegaraan. Laporkan saja kalau kau berani. Percaya atau tidak, dalam 3 jam lagi kami sudah akan berada di luar negeri, menghirup udara yang lebih segar di sana. Sedangkan kau berbenahlah dengan kekacauan ini beserta utang puluhan jutanya. Kembali jadilah sampah lagi. Dasar sampah. Harusnya kau mendekam di tempat pembuangan sampah. Kau. Gawat, sepertinya situasinya jadi agak tidak menguntungkan. Ganteng, ada waktu luang malam ini? Kakak akan membawamu bersenang-senang. Biar ku rasakan padamu apa artinya menjadi pria sejati. Wanita ini di depan mataku sendiri beraninya merayu berondong itu. Kau pikir aku sudah mati, ha? Ternyata mereka berdua adalah pasangan suami istri. Apa kau takut jatuh cinta padaku? Nyonya Song, harap jaga harga diri Anda. Aku sudah punya istri dan anak. Sikap Anda yang seperti ini, termasuk pelecehan. Tampan, bahkan saat marah pun tetap terlihat keren, membuat hati kakak jadi berdebar-debar. Wanita, ini benar-benar di negeri sendiri saja. Tepat di hadapanku, tepat di bawah pengawasanku, beraninya kau selingkuh dariku. Apalagi kalau sampai ke luar negeri.
Sudah kuputuskan, kau tetap tinggal di sini sendirian. Membusuklah kau di penjara. Apa yang baru saja kulakukan? Kenapa aku lupa semuanya? Liu Damin, dasar kau si manis. Menikah denganmu benar-benar kesialan 7 turunan bagi hidupku. Kau menuduhku sembarangan tanpa bukti dan memfitnahku begitu saja. Liu Damin, pria tak berguna, si diselingkuhi. Liu Damin, pria tak berguna, si diselingkuhi. Apa katamu? Burung beo ini, kau yang merawatnya setiap hari di rumah. Apa saat kau membawa berondong simpananmu ke dalam rumah, apa yang diajarkan berondong itu padanya? Dia itu cuma hewan. Dia tahu apa? Jangan bicara sembarangan padaku. Kau pergi pagi pulang malam setiap hari. Pria yang datang berkunjung ke rumahmu. Hampir sebanyak 1 kompi pasukan. Kamu pikir sabun mandi, botol besar di rumahmu? Kenapa dalam seminggu bisa langsung habis? Karena setiap hari ada beberapa pria yang mandi di sana. Jangan bicara sembarangan. Tutup mulutmu. Aku tidak bicara sembarangan. Istrimu itu sudah aborsi 3 kali. Setiap kali dia bilang padamu, kalau dia makin gemuk, lalu beberapa hari kemudian perutnya mengecil lagi, kamu dengan bodohnya mengira dia berhasil diet. Padahal sebenarnya kandungannya sudah digugurkan. Dasar perempuan. Suamiku, kamu jangan percaya omongan si bajingan kecil ini. Liu Damin, pergi saja ke rumah sakit untuk cek catatan aborsinya, maka kamu akan tahu istrimu punya KTP palsu dengan nama Wang Cuihua. Habislah aku. Akan kucekik kau, perempuan sialan. Hei, istrimu pingsan tuh. Kalau kamu tidak segera panggil ambulans, dia bisa mati. Mati saja lebih baik. Liu Damin, kau bajingan sialan, beraninya kau membiarkanku mati. Aku tidak akan melepaskanmu. Dan juga kalian, sekumpulan orang yang bersekongkol ini. Kalian juga tidak akan hidup tenang. Halo polisi, saya ingin menyerahkan diri. Dan saya juga ingin melaporkan 5 orang lainnya. Bersulang. Tadi saat Shinshin mengeluarkan lebih dari 100 batangan emas itu, aku benar-benar terpana. Sampai sekarang aku masih tidak percaya itu nilainya lebih dari 100 juta. Masalah pemegang saham yang aku urus hari ini juga berjalan sangat langkar. Padahal aku sudah menyiapkan rencana cadangan, tapi ternyata tidak perlu digunakan. Para pemegang saham itu saling menjatuhkan satu sama lain. Sekarang, sepertinya mereka semua sudah masuk penjara. Putri dan putraku tersayang, bisa beritahu ayah dan ibu kalian menggunakan semacam kesaktian atau sihir ya untuk membantu ayah dan ibu dari balik layar? Ibu, kami ingin bilang, ini karena kalian sendiri. Sering berbuat baik dan menabung amal, makanya bisa seberuntung ini. Kita harus memanfaatkan momentum ini dan terus maju tanpa henti. Guru selalu berpesan, apa yang telah dikaruniakan langit, jika kalian menolaknya, malah akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Kita tidak boleh membiarkan ayah dan ibu tahu kalau kita yang membantu mereka. Jika tidak, mereka akan merasa terbebani secara mental. Itu tidak baik bagi perkembangan mereka. Aku mengerti. Aku janji tidak akan memberitahu ayah dan ibu. Mari kita diam-diam saja. Membantu ayah dan ibu menjadi orang terkaya di dunia. Apa Qingsu Zhenren benar-benar berkata begitu? Ya benar. Baiklah, aku paham. Aku pasti akan memimpin grup ini hingga besar, sampai bisa melantai di Nasdaq. Dan masuk ke jajaran 500 perusahaan top dunia. Sayang sekali, aku sudah memeriksa pembukuan hari ini dan hasilnya sungguh mengerikan. Saat ini di kas perusahaan hanya tersisa beberapa juta saja, tapi utang luar negerinya mencapai ratusan juta. Ini ada 100 juta yang baru saja didapat hari ini. Ayah simpan saja dulu. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Ini hanya cukup untuk melunasi utang luar negeri perusahaan, sedangkan dana untuk pengembangan masih tetap belum ada. Turnamen judi batu tahunan akan diadakan besok. Para elit dari berbagai kalangan akan berkumpul untuk merayakan acara akbar ini. Ayah, ibu, mari kita pergi. Ikut judi batu saja. Maksud kalian, pergi mencoba peruntungan? Tapi aku sama sekali tidak mengerti soal judi batu. Ayah,
Apa ayah tidak menyadarinya? Sejak kami kembali kemarin, keberuntungan ayah dan ibu luar biasa bagus. Percayalah padaku. Pilih dengan mata tertutup pun, pasti pilihannya benar. Nah, kamu benar. Sekarang memang saatnya untuk bertaruh. Baiklah, besok kita pergi ke bursa judi batu. Siapa tahu bisa dapat barang bagus dengan harga murah. Hore. Hormat saya, Guru Abadi. Hamba dengar kesaktian Anda sangat luar biasa. Mohon bantuan Anda. Jika bukan karena dulu kamu pernah menyelamatkanku secara tidak sengaja dan aku sudah berjanji menolongmu, jika tidak dengan pria sepertimu ini, apa hakmu bicara denganku? Langsung saja ke intinya. Baik. Sekarang saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Di bursa judi batu besok, saya ingin memohon Guru Abadi untuk membukakan mata surgawi saya, supaya saya bisa melihat isi batu giok itu seperti apa sebenarnya. Rakus sekali kamu. Kenapa kamu tidak mati disambar petir saja? Sudahlah, aku akan membantumu sekali ini. Setelah ini, kita impas. Mata surgawi terbukalah. Dalam waktu 24 jam, matamu akan memiliki kemampuan tembus pandang. Entah itu judi batu, atau menilai harta karun, semuanya akan terasa sangat mudah. Terima kasih, Guru Suci. Pergilah. Saat aku sudah sukses dan bangkit nanti, akan kuhabisi Liu Lei dan Yun Chu, pasangan suami istri sialan itu, beserta anak-anak kesayangan kalian. Semua yang telah hilang dariku, pasti akan kurebut kembali. Akan kusingkirkan dengan kejam boka-boka inggusan seperti kalian. Ramai sekali. Hari ini adalah acara tahunan di Kota Jing, kontes judi batu. Tak perlu saya jelaskan panjang lebar sejarahnya. Sejak zaman dahulu, Kota Jing adalah pusat perjudian batu permata. Batu-batu yang ada di atas meja hari ini, batu-batu kasar ini, semuanya disediakan oleh penjual dari berbagai penjuru dan telah melalui penyaringan awal oleh para ahli. Aturan mainnya, beli di tempat, belah batu di tempat. Penawar tertinggi yang dapat. Menurutmu, mana yang bagus? Menurutku yang itu. Kak, apa rencanamu? Mau pakai kornukopiah milikku atau kitab pengubah nasib milikmu? Lihat situasinya saja. Setiap kali menggunakan kitab pengubah nasib, bisa mengubah satu kata lagi. Sekarang, aku bisa mengubah 4 kata. Kebebasannya jauh lebih besar. Kalau kita menemukan giok yang bagus, kita bisa diam-diam memasukkannya ke dalam cornucopia untuk digandakan. Bukankah itu keluarga Shu? Anak yang tidak berguna itu? Ayahnya pura-pura bangkrut untuk menguji putranya. Dia langsung mengusir ayah kandungnya dari rumah. Benar-benar bukan manusia. Dia pasti sudah tidak punya uang kan? Kok masih berani ikut judi batu? Tuan, untuk ikut lelang, harus bayar uang jaminan, minimal 1 juta. Ini, susah payah aku meminjam beberapa juta dari bank. Tapi setelah hari ini, beberapa juta ini akan jadi 1 miliar. Tunggu, pasti ada yang aneh. Lihat betapa yakinnya dia, seolah semua batu permata di sini adalah miliknya. Si manis, kau telah merenggut segalanya dariku. Tak disangka, hari ini aku akan membalikkan keadaan. Sedangkan kamu minta istriku membasuh kakimu. Setelah hari ini, pulanglah dengan patuh. Jadilah pelayan cuci kaki. Istrimu sudah lama mencampakkan. Dia sudah berpaling pada pria lain kemarin. Kamu masih saja mengkhawatirkannya. Sungguh setia ya. Tuan Su, makin sombong saja ya. Nanti jangan menangis meraung-raung. Itu kalimatku untukmu. Apa yang telah hilang dariku, hari ini akan kurebut kembali. Dia begitu percaya diri. Mungkinkah dia punya kemampuan seperti penglihatan tembus pandang? Benar dugaanku, sama seperti yang kupikirkan. Adik, entah bagaimana dia mendapatkan kekuatan tembus pandang. Nanti di acara judi batu, giok kualitas terbaik pasti akan diborong olehnya. Setelah dia untung besar, dia pasti akan mencelakai ayah dan ibu. Kakak, jadi
Apa yang harus kita lakukan? Aku ingat, kornucopia milikmu bisa memunculkan apa saja dan bisa juga melenyapkan isinya seketika. Kali ini, aku harus membuat si orang jahat itu sampai kehilangan segalanya, bahkan pakaian dalamnya. Dan agar ayah dan ibu bisa menjadi orang terkaya di provinsi ini. Kakak, bagaimana caranya? Si orang jahat itu terus mengamati batu-batu geokasar itu. Jadi batu-batu itu adalah yang paling berharga. Begitu, kamu pergilah ke sana dan gunakan kornucopia. Hadirin sekalian, acara judi batu yang mendebarkan segera dimulai. Lenyapkan. Anak siapa ini? Apa yang terjadi? Maaf kak, saya tidak sengaja. Maaf ya, ini anak saya. Saya pasti akan mendisiplinkannya. Tidak membiarkannya lari sembarangan. Mohon maaf ya. Kamu. Benar-benar orang rendahan. Menghadiri acara kelas atas seperti ini malah jadi bahan tontonan orang banyak. Paman mencari uang itu tidak memalukan. Kalah sampai celana dalam pun hilang, itu baru memalukan. Bokah tengil, langkang sekali mulutmu. Besok akan aku kabut semua gigimu. Sekarang saya umumkan, acara judi batu resmi dimulai. Bu, aku ingin pergi ke toilet sebentar. Ibu temani kamu ke sana. Shinyin. Hah? Banyak sekali batunya. Kira-kira nilainya berapa miliar ya? Tak terhitung. Lelah sekali. Mari kita sambut batu mentah pertama. Batu mentah nomor 5. Harga lelang mulai dari 300.000. Batu mentah ini, saya tawar 300.000. Tidak ada isinya sama sekali. Saya tawar 500.000. Selamat kepada Tuan Long Aotian. Hasil potongannya giok tipe Dozong Yugeng. Giok sekecil ini, dijadikan lubang jarum pun masih kekecilan. Saya tawar 100.000. 200.000. 300.000. Kenapa Shinshin pergi lama sekali? Belum kembali juga. Iya, aku akan pergi mencarinya. Ayah dan ibu tidak perlu khawatir. Orang dewasa sekalipun bukan tandingannya. Haha, benar juga ya. Nak, haruskah kita ikut menawar? Coba lihat, apakah ada batu yang kamu suka? Jika musuh tidak bergerak, aku pun tidak bergerak. Batu mentah ini harga awal 200.000. Kelipatan kenaikan harga 50.000. Aku ragu. Konferensi judi batu tahun ini sebenarnya ada tidak sih? Bongkahan giok yang asli sudah dibuka sedari tadi. Jangankan Imperial Green, yang green pun tidak ada. Benar sekali. Jika semuanya sudah dipotong dan tidak ada satupun giok yang bagus, maka kita akan hancurkan tempat lelang ini. Lalu kita lapor ramai-ramai. Harga awal 200.000 yuan, apakah ada yang menawar lebih tinggi dari harga ini? 250,000. Ini, si pemboros ini benar-benar mengangkat papan tawaran? Aku pikir dia cuma datang untuk meramaikan saja. Asal teriak saja itu. Bahan batu ini kelihatannya sangat biasa, pasti tidak ada isinya.
250.000 2 kali. Sah. Silakan tuan ini naik ke panggung untuk memotong batunya. Kalian semua sampah. Beruntunglah kalian bisa melihatku menjadi legenda di kota Jing. Ah, benar-benar hijau. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus mengubah nasibnya sedikit. Aku tahu di antara kalian, banyak yang meremehkanku. Mengatakan aku ini anak mami yang tidak berguna. Hari ini, aku kembali hanya untuk menampar wajah kalian. Lihatlah batu yang kalian buka. Semuanya hanya sampah. Begitu aku maju, aku langsung mendapatkan Ice Grade Young Green. Lihat, apakah wajah kalian sudah terasa panas? Kenapa? Terpukau dengan giok milikku ya? Benar-benar sekumpulan orang-orang kampret yang tidak pernah melihat dunia. Tuan ini ingin menjadi kaya mendadak. Lewat judi batu, aku bisa memahaminya. Tapi tolong lihatlah secara rasional, hanya karena satu batu tidak bisa dibuka, tidak seharusnya sampai semarah itu. Apa katamu? Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Bagaimana mungkin bisa begini? Mana giok lu yang tipe S milikku? Bagaimana? Bisa jadi seperti ini. Orang seperti dia berubah dari kaya raya menjadi pengemis dalam semalam memang terasa sangat sulit untuk diterima. Ibu, kau tidak akan mengasihaninya, kan? Begitu orang seperti dia berkuasa lagi, dia akan menjadi seperti anjing gila yang akan menggigit siapa saja. Aku tidak akan pernah mengasihaninya. Sudah kuduga, ibu bukanlah orang yang terlalu naif. Hukuman untukmu baru saja dimulai. Harga awal 200.000 yuan. Tidak ada yang mau bersaing denganku kan? 200.000 satu kali. 200 ramble 2 kali. 3 kali. Sah. Cepat buka batunya. Apa orang ini sudah gila? Bagus juga melihat aksi si badut ini berakting. Lagi pula, di acara judi batu ini, sepertinya tidak ada barang bagus sama sekali. Aku bahkan malas mengangkat papan penawaran. Aku juga. Lagi pula, di lelang ini, memang tidak ada barang yang bagus. Lebih baik melihat si manis ini beraksi di sini. Ini cukup menghibur. Muncul warna hijau. Kalian lihat tidak? Wahai si manis, aku berhasil memotong dan menemukan gioknya. Tunggu sampai aku memotongnya. Menjadi giok yang utuh, dan aku akan bangkit kembali. Akan kubuat kalian semua menjilat sepatuku. Hahaha. Ternyata, si gila ini benar-benar mendapatkan giok. Yang benar saja, keberuntungan macam apa ini? Bisa-bisanya dia berhasil karena faktor kebetulan. Lebih baik aku menabrakkan diri ke tahu saja sampai mati. Orang jahat memang panjang umurnya. Begitulah pepatahnya kan? Dia tidak mungkin benar-benar mendapatkan giok kualitas premium kan? Ayah, jangan khawatir. Tuhan tidak akan memberkati orang jahat seperti dia. Imperial Green TPS milikku. Tidak ada yang bisa menghalangi. Aku menjadi kaya raya. Hijau sekali warnanya. Jangan-jangan benar-benar didapatkan si brengsek ini. Giok Imperial Green-nya? Apa yang terjadi? Mungkinkah di saat kritis seperti ini, buku pengubah takdir juga kehilangan fungsinya? Imperial Green TPS. Ini unik. Semorubah Ari. Ini adalah ambar. Pakai logika sedikit dong. Ambar itu terbentuk dari getah pinus dan serangga yang terperangkap di dalamnya. Setelah melewati jutaan tahun, baru bisa terbentuk. Coba lihat ini. Ini jelas-jelas tusukan. Tanghulu yang sudah berjamur. Jutaan tahun yang lalu. Apa sudah ada tanghulu? Tanghulu terletak. Bisa tersembunyi di dalam batu. Sungguh di luar nalar. Tadi kan kamu lihat sendiri. Dia mengeluarkan sekantong sampah. Jadi sekarang keluar. Tanghulu pun sudah tidak aneh lagi. Bukankah itu hanya sebuah tanghulu? Persis seperti yang dijual di jalanan pusat kota yang biasa kita datangi. Tanghulu,
Bagaimana bisa masuk ke dalam batu? Tentu saja karena aku yang memasukkannya. Terkejut kan? Hehehe. Ini tidak mungkin. Jelas-jelas yang aku buka tadi adalah Imperial Green Tea PS. Mana Imperial Green Tea PS milikku? Benda sialan apa ini? Tuan, ini sepertinya memang benar-benar. Tusukan manisan Tanghulu sudah berjamur lagi. Ha 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 ha. Lihat betapa sombongnya dia tadi. Sesumbar bilang bakal dapat Giok Imperial Green kualitas S. Sekarang malah keluar manisan Tanghulu. Sama-sama ada kata S. Tidak salah juga? Lucu sekali, aku bisa mati tertawa. Keluar uang 200.000, cuma beli setusuk manisan Tanghulu. Mana sudah berjamur lagi. Hahaha. Kalau Anda tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal, kenapa di dalam batu mentah ini bisa ada manisan Tanghulu? Jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Aku tidak tahu. Ketawa. Apanya yang lucu? Apa kalian tidak lihat? Akar judi batu ini jelas-jelas penipuan dan barang palsu. Kalian membelah batu dari tadi. Memangnya ada yang dapat giok? Mereka benar-benar berani menaruh manisan Tanghulu di dalam batu. Ini benar-benar menghina kecerdasan kita semua. Kalian menertawakanku seperti badut. Memangnya kalian jauh lebih baik? Cepat minta mereka kembalikan uangnya. Benar juga, aku tadi sudah menghabiskan 500.000, tapi cuma dapat giok kecil, kualitas rendah. Rugi besar aku. Persetan, kembalikan uang kami. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Bukan begitu. Tidak. Duduk dulu. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Bagaimana ini? Kembalikan uang. Kembalikan uang. Sudah lama menunggumu. Kalau kamu tidak datang juga, suasananya bakal tak terkendali. Kak, semuanya sudah siap. Kali ini ayah dan ibu pasti akan bisa menjadi orang terkaya di Beijing. Ayo pergi. Ada apa? Ayah. Nona, kemarilah. Saya punya satu set batu mentah yang ingin saya jual pada Anda. Syarat dari saya adalah... Anda yakin tidak sedang membual? Apa Anda benar-benar punya batu giok mentah dalam jumlah besar? Tentu saja, benar. Ini ada 10 juta. Jika saya berbohong, uang ini untuk Anda semua. Saya ingin menjual kumpulan batu mentah ini. Kalian ambil komisi 10%. Kalian juga perlu membuktikan kredibilitas acara lelang ini kan? Kalau tidak, situasinya tidak akan bisa terkendali. Hadirin sekalian, harap tenang. Acara lelang kami sama sekali tidak menipu. Sekarang, mari kita lihat kumpulan batu mentah kedua. Yang tadi itu hanyalah pembuka. Sekarang barulah acara puncaknya. Kumpulan batu mentah ini tak ternilai harganya. Apa kalian masih ingin memeras kami? Kalau memang berharga, mana mungkin hanya dibungkus karung. Kalian pikir kami bodoh? Sungguh malang nasibku. Awalnya, aku hanya ingin datang mengadu nasib untuk membantu menyiapkan sedikit modal usaha bagi putraku. Tak kusangka sekarang, uang tabungan masa tuaku pun ikut ludes di sini. Nenek, tadi sangka Anda ada di sini juga. Apa Nenek masih ingat saya? Beberapa hari yang lalu, Anda meminjamkan saya 100 yuan. Saya sudah mengembalikannya 1000 yuan. Nenek adalah orang baik. Jangan ragu, ikutlah menawar batu-batu mentah itu. Dijamin pasti untung. Bagaimana cara kalian mendidik anak? Masih kecil sudah disuruh menipu orang. Anak sekecil ini sudah kalian sesatkan jalannya. Jangan bahas itu lagi. Soal mengembalikan uang 1000 yuan milikku itu. Begitu aku bawa pulang dan kulihat. Setiap lembarnya, nomor serinya persis sama semua. Kalau mau buat uang palsu, setidaknya yang niat sedikit dong. Gawat, aku lupa soal itu.
Nenek kau. Dengarkan penjelasanku dulu. Nenek, yang kemarin itu cuma kesalahan teknis. Kali ini percayalah padaku, nenek adalah orang baik. Kami tidak mungkin menipumu. Meskipun orang tua kami tidak bisa dipercaya, tapi anak-anak seperti kami yang polos dan lugu ini seharusnya nenek percayai. Cih, bokah nakal ini. Segampang itu. Dia mengkhianati kami berdua. Baiklah, aku akan coba sekali lagi. Seandainya uang kali ini melayang sia-sia lagi, aku akan benar-benar kehilangan harapan pada manusia. Harga awal kali ini 50.000 yuan. 50.000 yuan dijamin tidak akan rugi. 50.000 yuan dijamin tidak akan tertipu. Kenaikan tawaran minimal 10.000 yuan. 50.000 1 yuan. Nenek, kenaikan tawaran kami minimal 10.000 yuan. Aku cuma punya uang 50.000 1 yuan ini saja. Mau dijual tidak? 50.000 1 yuan 1. Selamat untuk nenek ini. Silakan naik ke panggung untuk memotong batunya. Semangat. Nenek tua, jangan sampai uang simpanan hari tuamu habis terjudi. Nanti kalau kalah, kau tidak akan punya tempat untuk menangis. Gawat, sudah lewat 24 jam, kemampuan mata tembus pandang telah habis. Kilau dan warna hijaunya ini, mungkinkah dia benar-benar mendapatkan harta karun? Hijau sekali. Giok hijau kekaisaran kualitas terbaik. Ya Tuhan, wanita cantik ini ternyata mendapatkan Imperial Green kualitas terbaik. Mari kita beri selamat kepadanya. Bagaimana mungkin? Courageous Brush, bagaimana kau bisa mendapatkan Imperial Green kualitas terbaik? Kau merampas milikku, kembalikan. Gawat, nenek dalam bahaya. Aku ini tiap hari ikut joget di alun-alun. Kemampuanku ini bukan cuma omong kosong. Mari kita beri selamat sekali lagi kepada wanita cantik ini. Bongkahan Imperial Green terbaik ini, taksirannya setidaknya 40 juta. Aduh, putriku tersayang. Bintang keberuntungan kecilku. Sekarang dana usaha untuk putraku sudah ada. Nenek, Anda orang baik. Orang baik pasti akan mendapat balasan baik. Harga lelang barusan hanya untuk membuktikan bahwa kami tidak menipu. Sekarang, lelang resmi dimulai. Setiap bongkahan batu, harga pembuka 30 juta. Kenaikan bid minimal 2 juta. Dimulai dari 30 juta. Saya tawar 32 juta. 35 juta. 40 juta. 40 juta 1 kali. 40 juta 2 kali. 40 juta 3 kali. Sah. Ada hijaunya. Batu saya hijau. Lagi-lagi, Imperial Green kualitas terbaik. Imperial Green kualitas terbaik. Sekarang, jadi terlihat pasaran sekali. Tidak mungkin. Imperial Green kualitas terbaik. Mana mungkin? Muncul 2 kali berturut-turut. Kalian semua adalah orang-orang terpandang. Saya yakin beberapa ada yang membawa ahli penilai pribadi masing-masing. Silakan maju untuk memeriksanya. Bagus sekali. Ini memang benar. Imperial Green kualitas terbaik. Ah, ternyata asli. Ayo, lanjut, lanjut, lanjut. 50 juta. Jangan ada yang berani merebut dariku. Punya saya juga hijau. Hijau lagi. Apa kamu menggunakan bejana harta? Menyalin terlalu banyak? Maaf kak, tanganku agak gemetar tadi. Sudahlah. Lagi pula ini semua barang asli. Kita tidak perlu takut. Benar. Aset di rumah, semuanya dijual. Cairkan semuanya, jadi uang. Aku tidak gila. Aku tidak sedang mabuk jamur. Segera kirim uangnya ke sini, atau kita cerai sekarang juga. Ini dia. Aku juga ikut. Seluruh harta keluarga sudah dibawa. 50 juta. 60 juta. 70 juta.
Wah, Imperial Green kualitas terbaik lagi. Masih Imperial Green kualitas terbaik. Apa penyelenggara sudah menguras habis sarang? Imperial Green ini? Total lelang kali ini adalah 150 miliar. Pihak lelang kami mengambil komisi 10%. Sisanya 135 miliar. Pasti akan ditransfer ke rekening Anda. Terima kasih bantuannya. Suamiku. Kita sekarang sudah jadi miliarder, puluhan miliar. Sepertinya memang begitu. Aha. Lelang kali ini berakhir dengan sukses. Lihatlah, wajah semua orang terpancar, senyum yang bahagia. Hei, ayo pergi. Ayo pergi. Waktunya mencairkan uang. Benar-benar tidak disangka. Bertemu denganmu tidak pernah membawa hal baik. Aku telah mencelakaimu. Ternyata benar-benar bejana harta. Bagaimana dia tahu tentang bejana harta? Jangan mengaku sampai mati. Bocah kecil, tenang saja. Paman gurumu ini tidak semiskin itu dan tidak serendah itu levelku sampai harus merebut barang milik anak kecil. Paman guru, Kenapa? Apakah gurumu tidak memberitahumu bahwa dia punya seorang adik seperguruan? guru, kami akan turun gunung. Apakah ada yang perlu kami waspadai? Dengan buku pengubah nasib dan polong kekayaan di tangan, dunia ini sangat luas. Kalian bisa pergi kemanapun. Namun, satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah adik seperguruanku. Dia itu orangnya sangat tidak masuk akal dan kemampuannya sangat tinggi. Kalian harus menjauhinya. Apa ciri-ciri yang dia miliki? Itu, pria manapun yang melihatnya akan merasa lemas tak berdaya. Bahkan tidak bisa melangkah lagi. Hanya gurumu ini yang bisa menaklukkannya. Sangat berbahaya. Menyebutnya sebagai harimau betina bukanlah hal yang berlebihan. Sangat hebat. Jadi kamulah harimau betina itu? Tua bangka itu beraninya bicara begitu tentangku. Lihat saja bagaimana aku memberinya pelajaran. Niat buruk yang sangat kuat. Siapa yang sedang membicarakan keburukan lelaki tua itu? Sudahlah, nanti saja bicara dengan kalian anak-anak kecil. Guru suci, kumohon berikan aku kekuatan gaib sekali lagi. Aku bersedia menukarnya dengan apapun. Aku tidak lagi berhutang, budi apapun padamu. Lagi pula kamu tidak punya apa-apa lagi yang bisa ditukarkan denganku. Malah kamu berani menindas kedua keponakan seperguruanku. Sudah bosan hidup, ya? Keponakan seperguruan? Hamba tidak tahu. Aku... Melihatmu saja sudah membuatku kesal. Menjadi manusia saja kamu tidak becus. Lebih baik jadi anjing saja untuk mengumpulkan pahala. Bibi seperguruan ini sangat menakut. Pantas saja guru bilang, dia adalah harimau betina. Kedatanganku kali ini bukanlah demi pusaka kalian. Aku tidak tertarik. Aku kesini demi mutiara mani. Itu adalah mutiara yang kusedot dari leher kakek Shu. Benda ini bagi guruku sangatlah berharga. Semuanya, ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Bagaimana kalau kita ke rumah guruku saja? Ayo pergi. Kenapa semuanya menghilang? Kenapa hanya tinggal aku sendiri? Aku tipe orang yang suka bicara langsung. Aku menginginkan mutiara mani di tanganmu. Aku tahu kalian harus segera membantu orang tua kalian menghasilkan banyak uang. Jika tidak, garis takdir orang tua kalian tidak akan bisa mengimbangi kalian. Dan akan tertimpa nasib buruk. Anak-anakku sayang, ternyata kalian telah menanggung beban sebanyak ini demi kami sebagai orang tua. Kami benar-benar merasa bersalah pada kalian.
Kalian adalah ayah dan ibu terbaik di seluruh dunia. Membuat ayah dan ibu menjadi orang terkaya di dunia adalah tugas aku dan kak. Bagaimanapun juga, mereka masih anak-anak. Tindakan mereka masih kurang pertimbangan. Di acara lelang kali ini, muncul begitu banyak. Giok Imperial Green, sulit untuk tidak mengundang kecurigaan dan ketamakan orang lain, tapi tenang saja. Aku sudah membantu kalian membereskan semua ancaman itu, mencari uang. Bukan begitu caranya. Cepat atau lambat akan jadi masalah. Bekerja sama denganku adalah satu-satunya jalan keluar bagi kalian. Kau mengambil mutiara mani itu bukan berniat jahat. Kepada guruku kan, kami bukanlah orang yang membalas budi dengan kejahatan. Cuy, gurumu itu si tua bangka yang miskin dan dekil itu. Apa yang bisa diincar darinya? Apa aku mengincar usianya yang tua? Atau karena dia tidak mandi? Siapa sebenarnya yang terus-menerus menjelek-jelekan si tua ini di belakang? Guru memang tidak terlalu memperhatikan kebersihan diri. Kebersihan diri. Biar aku yang jelaskan mewakili guruku. Dia sudah lama naksir paman guruku, yaitu guru kalian. Tapi guru kalian selalu merasa rendah diri, merasa tidak pantas untuk guruku. Makanya dia terus-menerus menghindar. Mengenai manik mani itu, sebenarnya tidak ada. Kegunaan lain hanya saja bisa membuat orang lain jatuh cinta padanya. Kalau kau tidak bicara, tak ada yang menganggapmu bisu. Guru, aku akan melakukan ini demi kebaikanmu. Jadi sebutkan saja harganya. Tapi aku tidak tahu apakah guru bersedia atau tidak. Dia selalu bilang wanita itu seperti harimau. Sudahlah, biar aku saja yang tentukan harganya. Aku akan memanggil para raksasa industri, keuangan, pertambangan, medis, komunikasi, real estate, dan internet di kota Jing. 6 pemimpin industri besar. Semua aset ini akan kuberikan pada kalian. Pemimpin industri keuangan tiba. Pemimpin industri pertambangan tiba. Pemimpin industri komunikasi tiba. Pemimpin industri medis tiba. Pemimpin industri real estate tiba. Pemimpin industri internet tiba. Kenapa tidak ada yang datang? Paman guru, apa kau sedang melakukan? Semacam seni pertunjukan? Itu karena pemimpin dari ke-6 industri besar itu adalah aku sendiri. Bagaimana? 6 sektor industri saya ini, jika digabung, nilai totalnya mencapai 100 miliar. Setelah kuberikan kepada kalian, kalian bisa bersaing memperebutkan gelar orang terkaya di dunia. Paman guru, terimalah pemberian kecil ini. Bagus, sangat tahu aturan. Aku memang suka berurusan dengan orang pintar. Kemana hati tertuju, di situ cinta berlabuh. Gerakkanlah hatinya. Gawat. Macan betina itu ingin mengacaukan keteguhan batinku. Aku sudah menjaga keperjakaanku seumur hidup, tidak boleh sampai dirusak olehnya. Dingin membeku selamanya. Segala hal tak akan goyah, tanpa nafsu, tanpa amarah. Tua bangka sialan ini begitu takut padaku. Bahkan mutiara mani pun bisa ditangkisnya. Bagus, bagus sekali. Guru agak kurang peka soal asmara. Mari kita berikan Paman Guru layanan purna jual yang baik. Paman Guru, kekuatan dari 1 mutiara mani mungkin memang belum cukup. Bagaimana kalau Siember? Apa itu baru cukup? Hanya ada 1 mutiara mani di dunia ini. Coba open milik kalian itu hanya bisa menyalin benda-benda biasa. Pusaka langit dan bumi semacam ini tidak akan mungkin bisa disalin. Jadi Paman Guru, lihatlah, masih ada Siember lagi. Sialan, tidak mungkin. Bahkan dengan kesaktianku saja tak mampu menyalin mutiara mani. Kalian berdua bocah ini malah bisa. Ternyata benar. Ini sudah kehendak langit. Kemana hati tertuju, di situ cinta berlabuh. Gerakanlah hatinya. Gawat, kekuatan macan betina ini mengapa tiba-tiba melonjak puluhan kali lipat? Malah petaka bintang jodoh.
Aku tamat? Aduh. Guru, Kalian berdua bocah nakal. Kalian tega menjual gurumu sendiri. Kakak seperguruan, kau sudah menghindariku selama bertahun-tahun. Ujung-ujungnya jatuh ke tanganku juga. Hari ini, biar kau lihat kehebatanku. Aduh. Jangan begitu. Jangan lakukan itu. Muridku, selamatkan aku. Dah. 6 bisnis utama guru akan segera kubuatkan surat perjanjian pengalihannya. Besok pagi sudah bisa kuberikan pada kalian berdua. Bersulang. Terima kasih kepada kedua anakku yang hebat. Ayah dan ibu, 3 hari yang lalu. Yang satu masih jadi sopir, dan satunya lagi jadi pengasuh. Sekarang, malah memiliki kekayaan ratusan triliun. Benar-benar seperti mimpi. Ya ibu, kami akan bantu kalian jadi orang terkaya di dunia secepat mungkin. Agar kita bisa hidup normal bersama-sama. Kami berharap bisa segera membantu kalian mencapai target itu. Tapi, perkataan paman guru juga benar. Kita tidak boleh terlalu sering memakai wadah harta. Sebaiknya ada cara yang bisa menyelesaikan semuanya sekali jalan. Baru-baru ini di bahagian selatan Afrika, ditemukan tambang belian raksasa. Perkiraan awal, bisa ditambang selama 30 tahun. Nilai totalnya melebihi 3 triliun. 3 triliun. Ayah, di dalam perusahaan yang diberikan paman guru, bukankah ada perusahaan pertambangan? Pergi menambang. Sebelumnya ada kabar kalau di sini ada tambang emas. Tapi selama ini belum pernah digali. Sekarang kami umumkan ada tambang emas raksasa yang ditemukan di sini. Tempat ini sangat sempurna. Anak-anak, bagaimana menurut kalian? Tidak masalah. Baiklah, kalau begitu, Tian-Tian, Sin-Sin. Sekarang kita ambil batang emas ini, lalu gandakan 10 kali lipat, dan kubur di dalam sana. Ayah akan pilih beberapa karyawan terpercaya untuk datang menambangnya. Lalu, sebarkan kabar ini kemana-mana. Besok akan muncul Gunung yang penuh dengan batang emas. Tuan Liu, kabarnya Anda baru saja mengambil alih grup pertambangan terbesar di kota ini dan langsung menemukan cadangan tambang emas hingga 10.000 ton. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Banyak netizen bilang Anda hanya sedang sangat beruntung. Apa pendapat Anda? Berdasarkan harga emas internasional saat ini, nilai 10.000 ton emas tersebut adalah 330 miliar dolar. Angka ini sudah hampir mendekati kekayaan orang terkaya di dunia, Elon Musk, yang memiliki kekayaan 400 miliar dolar. Mengingat minggu lalu, Anda masih bekerja sebagai sopir, kisah Anda benar-benar sebuah legenda. Apakah Anda menganggap semua ini hanyalah sebuah keberuntungan semata? Tidak, Guru SFI. Ini bukan sekadar keberuntungan. Segala hal yang aku miliki sekarang adalah berkat kedua anakku yang luar biasa. Karena merekalah aku bisa memiliki kekayaan triliunan seperti sekarang. Tuan Liu, benar-benar pria yang hebat. Jarang sekali melihat orang seperti Anda yang tidak sombong meski mendadak kaya raya, bahkan memberikan semua kredit kepada anak-anaknya. Apakah ini hanya sekadar alasan untuk mengelak? Banyak orang tertarik dengan sejarah kesuksesan Anda. Bisakah Anda mengungkapkan sedikit rahasianya? Benar-benar tidak ada hal lain yang perlu dikatakan. Apa yang ingin saya katakan adalah perlakukanlah anak-anak kita dengan baik. Setiap anak adalah pembawa keberuntungan bagi keluarga. Lalu, saya ingin berterima kasih kepada istri saya. Dialah yang telah melalui suka dan duka bersama saya selama perjalanan ini. Tanpa dia, tidak akan ada saya yang sekarang. Tuan Liu, bagaimana perasaan Anda setelah menjadi miliarder? 2 bocah kecil manis ini, apa yang kau banggakan? Yunchu adalah pelayan di rumahku. Selamanya kau hanyalah pelayan di rumahku. Kau sepertinya sangat mengenal pasangan ini. Bukan sekadar kenal lagi. Pria ini adalah sopir di rumahku. Dan wanita ini adalah pelayan di rumahku. Mereka semua orang rendahan, bocah manis. Lalu bagaimana bisa mereka memiliki kekayaan miliaran, sedangkan kau sekarang berada di panti pijat, mencuci kakiku? Mereka, 2 bocah kecil yang mereka lahirkan itu, bisa ilmu sihir. Benar, mereka menggunakan ilmu sihir untuk merebut harta keluargaku. Lalu, bagaimana jika aku membuatmu bisa ilmu sihir juga? Apakah kau ingin membalas dendam? Tuan,
Anda pasti sedang bercanda. Tatap mataku. Sekarang kau kebal terhadap senjata apapun. Kau sudah bisa membalas dendam. Tidak percaya? Kau balas sendiri. Goreskan ini ke lenganmu. Ternyata benar-benar tidak apa-apa. Aku tidak tahu apa tujuan guru membantuku. Apa yang beliau inginkan? Apa karena kecantikanku? Bukan tidak mungkin sih. Aku hanya menginginkan harta, bukan karena nafsu. Asalkan kau habisi pasangan itu, aku punya cara sendiri untuk merebut kembali kekayaan mereka yang melimpah. Sedangkan kau, tubuhmu yang keriput seperti kismis ini, apa yang bisa kunikmati dari rupa sepertimu? Pijat kakinya. Si manis, semuanya manis sekali. Tunggu sampai aku menghabisi pasangan itu. Lalu aku akan menghabisimu juga. Terima kasih semuanya. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin diajukan? Bagus sekali. Sekarang ayah dan ibu sudah menjadi miliarder. Hanya butuh sedikit lagi untuk menjadi orang terkaya di dunia. Hanya perlu melampaui pria itu saja. Namun, kekayaannya juga terus bertambah setiap harinya. Kita juga tidak bisa menemukan tambang emas setiap saat. Kita harus memikirkan cara lain agar tidak menimbulkan kecurigaan dan membuat ayah serta ibu benar-benar mencapai puncak dunia. Kakak, lalu apa yang harus kita lakukan? Makan buah dulu saja, bicarakan lagi setelah selesai makan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan? Kami pasti akan mengatakan semuanya secara gamblang dan menjawab setiap hal yang kami ketahui. Nyonya Ayun, beberapa hari lalu Anda hanyalah seorang pengasuh. Sekarang Anda sudah menjadi miliarder. Anda pasti merasa sangat bangga, bukan? Menurut saya, manusia cukup menjaga kerendahan hati saja. Menjadi pengasuh, tetaplah menjalani hidup. Menjadi miliarder pun, tetaplah menjalani hidup. Yang terpenting adalah memiliki suami yang mencintaimu, serta anak-anak yang menggemaskan. Itulah yang paling berharga. Bicaranya lebih merdu daripada nyanyian. Mati saja kau. Seret keluar. Seret dia keluar. Baik, baik. Hantu. Ada hantu. Hantu. Gawat, ibu dalam bahaya. Ayah, ibu, kami datang untuk melindungi kalian. Kalian dua bocah ingusan ini lagi. Kebetulan sekali seluruh keluarga kalian sudah kumpul. Akan kuhabisi kalian sekeluarga sekaligus. Dia sepertinya kerasukan. Ilmu hitam merasuki tubuhnya. Dia jadi kebal senjata. Kakak, lalu bagaimana ini? Aku lihat sekarang, pikirannya jadi tidak waras. Sepertinya itu juga pengaruh dari ilmu hitamnya. Kau tahan dia dulu. Kulit semangka cukup ampuh menghadapinya. Masih ingin pakai kulit semangka rongsokan ini untuk mengurungku? Jangan mimpi. Kulit semangka sudah tidak mempan padanya. Biar aku saja. Mati kalian semua. Apa maksudnya ini? Ayah, ibu, ayo kita pergi. Baik. Ayo. Apa maksudnya? Kalian dasar iblis. Dalam 3 bulan ini, ayah dan ibu telah memperluas unit bisnis mereka hingga ke seluruh negeri. Upaya keras membuahkan keajaiban. Kini di semua sektor, di seluruh negeri, ayah
menjadi nomor 1 yang tak tertandingi. Total kekayaan bersihnya sudah mencapai lebih dari 400 miliar dolar AS. Dia telah menjadi orang terkaya di dunia. Ibu juga sangat hebat. Ibu telah menjadi ketua federasi wanita. Beliau memimpin berbagai kegiatan pemberdayaan wanita. Sekarang ayah dan ibu sangat sibuk. Waktu untuk menemani kami pun semakin sedikit. Setiap tindakan mereka berkaitan dengan nadi kehidupan dunia, jadi tidak boleh ada kecerobohan. Tuan Cuan tidak perlu memberiku terlalu banyak penghargaan pribadi. Saya akan memberikan donasi kepada Anda untuk mendukung kesuksesan pemilihan Anda. Saya harap Anda bisa menepati janji Anda, menjaga perdamaian dunia, dan tidak lagi memicu perselisihan. Tentu saja. Kebaikan Tuan Liu ini, sesuai dengan tradisi Tiongkok, saya akan mengutus orang untuk menganugerahkan gelar. Suamiku, sekarang kita sudah menjadi orang terkaya di dunia. Setiap gerak-gerik kita sangat mempengaruhi roda ekonomi dunia. Ada banyak orang yang setiap saat selalu memperhatikan langkah kita. Rasanya cukup melelahkan. Semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawab. Terlepas dari kaya atau miskin, tetap harus pulang untuk merayakan Imlek. Ayo, kita pulang. Tian, Jin. Ayah, ibu, kalian akhirnya kembali. Kita takkan pernah terpisahkan lagi. Kami menyayangi kalian. Ayah dan ibu juga sangat menyayangi kalian. Malam menyambut Imlek. Ayo segera kita siapkan makan malam Imlek. Baiklah. Tian, Jingxin, ayo jalan. Pangsitnya sudah matang. Harum sekali. Tian, kita makan pangsit yuk. Tunggu dulu. Saat Imlek, harus mengucapkan beberapa kata keberuntungan kepada semua orang. Lihat aku ya. Selesai. Semoga semua keinginan Anda terkabul. Penuh dengan kebahagiaan dan rezeki mengalir tiada henti.